Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak keurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Menangkal yang Radikal. Saya ingin langsung ke pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Iva Hanifah Misbah. Mbak Iva, kalau tadi kita bicara di kampus, bagaimana situasinya di sekolah, guru dan murid? Kalau kita bicara soal paham radikalisme ini. Sebetulnya dari tahun 2010 itu orang sudah sulit menerima hasil penelitian. Kalau ini kan tadi yang ditayangkan Metro itu tahun 2015 dari Setara Institute. Tapi sebetulnya dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian itu sudah memunculkan hasil survei bahwa sekitar 69 guru itu mengetahui gerakan radikal, kemudian menyetujui aktivitas gerakan radikal dan tokohnya, kemudian tidak setuju adanya pendirian rumah ibadah selain agama Islam. Kemudian juga mereka tidak bisa toleransi terhadap perayaan agama lain di lingkungan. Ini guru, spesifik guru? Ini guru. Berkisar antara 69 sampai 20-an%. Kalau untuk siswa variasinya 40 sampai 20% untuk 4 isu yang barusan diangkat. Nah, fakta yang menarik dan perlu diwaspadai adalah masing-masing antara guru dan siswa sekitar 25 dan 21% itu sama-sama menganggap Pancasila sudah tidak relevan sebagai ideologi negara. Tidak relevan lagi? Tidak relevan. Ini guru, kita bicara guru tingkat SD sampai SMA, Mbak? Ini guru SMA. Tapi kalau saya bicara guru, saya bicara oknum guru ya. Karena sebetulnya ini ada fakta mengkhawatirkan secara riset, tetapi ada praktek baik yang seharusnya kita angkat bahwa masih banyak guru yang cinta NKRI sebetulnya praktek di lapangan. Nah, saya bahas yang riset dulu. Kemudian gabungan dari guru dan siswa sebanyak 65% itu menyatakan bahwa mereka setuju penegakan syariat Islam. Itu tahun 2010, tapi kemudian orang banyak menyangkal. Kemudian yang agak terkini tahun 2015 dari Setara Institute yang tadi ditayangkan dan juga dari MRSC juga sama. Bahwa anak remaja SMA sekitar 9,8% itu menyetujui dan mendukung gerakan ISIS. Nah, hampir banyak 10% setuju ISIS. 9,8 ya 2% lagi kan 10 Mbak gitu. Tapi secara statistik orang suka gini kalau bicara number, ya kan cuma di bawah 10%. Tapi buat kami pendidik itu sudah pukulan dahsyat sebetulnya. Karena jangan sampai angka yang dianggap kucing kecil ini itu bisa jadi harimau 10 tahun lagi. Gitu. Nah mungkin aktor-aktor yang sekarang di perguruan tinggi itu dulunya kan bibitnya dari tahun 82-83. Mereka kan masih unyu-unyu gitu kan. Zaman belum ngerti. Sementara remaja itu secara psikologis di tahapan mencari identitas, kegalauan, sehingga ketika ketemu gerakan radikal, mereka menganggap bahwa itu adalah simbol, bahwa itulah yang benar gitu. Jadi yang mengkhawatirkan adalah lebih populer ulama-ulama dari gerakan radikal dianggap ulama-ulama teduh beneran. Itu mengkhawatirkan kami sebagai pendidik. Dan saya minta maaf, KTP saya bukan DKI, tapi saya harus mengingatkan bahwa dampak pilkada DKI itu tidak main-main untuk daerah lain gitu loh. Bahwa ujaran kebencian dari orang dewasa itu direkam dengan jelas oleh anak-anak. Anak-anak adalah pengamat dan peniru yang baik. Mereka jadi ikut memaki teman sebayanya kafir, murtad, syiah, komunis gitu loh. Nah ini merusak tatanan sejak dari kecil. Seringkali guru-guru yang kami temui, kami kerjasama dengan Pusat Studi Quran, juga melihat gini, jangan kami terus yang diberi beban. Kami ini cinta NKRI.
para politisi dong diedukasi katanya. Jangan mereka yang justru merobek tenun kebangsaan itu. Kami setengah mati di balik pintu, tapi kami juga minta media dan seluruh orang tua juga hati-hati dalam membuat status gitu. Kita jangan sembarangan karena pendidik pertama itu adalah ibu dan bapak sebelum guru di sekolah. Jadi politisi juga harus tanggung jawab ya, Caimin. Politisi itu Caimin, jadi Maaf jangan ya, Pak hanya Imin. guru-guru. Jangan hanya guru-guru, Caimin. Ini jeritan hati guru-guru Pak Imin, saya hanya nyampein aja. Iya. Ya politisi memang selalu yang bagian nggak enak dilempar ke politisi. Nanti kalau yang enak dilempar ke menteri kan gitu. Nanti saya, Jadi begini. Ini kan memang ini harus disikapi dan direspon oleh semua pihak. Jadi tentu yang kaitannya tadi dengan seruan, pemerintah jangan hanya menyeru, tentu pemerintah tidak hanya menyeru. Itu kan konteksnya saya sebagai Menteri Agama untuk bagaimana agar rumah ibadah itu tetap terjaga kesuciannya. Tapi yang dilakukan oleh Kemendagri, oleh Kemendikbud dan banyak yang lain, banyak hal yang dilakukan. Jadi menyikapi radikalisme yang sekarang fenomenanya semakin meningkat ini, pendekatannya edukasi tentu, karena ini kan wawasan, persoalan wawasan. Karena keterbatasan wawasan, sehingga lalu kemudian pilihan-pilihannya menjadi tunggal. Oke, begitu. tapi kalau edukasi, kalau guru-gurunya juga terinfiltrasi, itu kan jadi gawat juga kan? Justru di situ, jadi yang harus diedukasi tidak hanya murid, guru pun jauh lebih penting. Karena dari guru-guru itulah menyebar wawasan yang lebih luas. Oke. Tapi juga pemerintah melakukan pendekatan regulasi. Seperti yang kami siapkan di Kementerian Agama, RUU tentang perlindungan umat beragama. Di sana itu banyak mengatur tentang bagaimana ujaran kebencian, bagaimana pendirian rumah ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus break, nanti saya ke Mbak Iva lagi karena menarik, sempat ada walaupun lagi-lagi ini anekdotal tapi bisa memberikan gambaran ketika ada pelatihan guru agama Islam. Sebagian besar guru yang ikut pelatihan tersebut menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, menolak hormat bendera merah putih, bersalaman dengan orang beda agama dan beda jenis kelamin, serta menolak melakukan aktivitas bermain peran sebagai Konghucu. Ini sempat dimuat di media, walaupun mungkin saja anekdotal tetapi ini harus diwaspadai. Apa tanggapan para menteri setelah pariwara? Dipersembahkan oleh